Kendaraan taktis atau rantis buatan Pindad yang diberi nama Maung menjadi perhatian publik. Bahkan beberapa modifikator virtual tanah air ada yang tertarik dengan rantis buatan Pindad ini. Mereka membuat kreasi Maung versi penggerak roda 6 yang diunggah di akun media sosial. Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal kendaraan taktis yang diberi nama Maung ini. Maung menjadi salah satu hasil dari program penelitian dan pengembangan untuk peningkatan alutsista di Indonesia. Secara spesifikasi, Maung ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Maung dibekali mesin turbo diesel 4 silinder tenaga 2400 cc, transmisi 6 percepatan hingga jarak tempuh 800 km. Maung dilengkapi sistem navigasi, lampu blackout, bracket senjata kaliber 7,62 mm, konsol senapan serbu, full body anti peluru dan alat derek hingga beban 4,5 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Buruh gelar demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR. Penertiban bangunan milik negara di Kota Cirebon berakhir ricuh. Aksi emak-emak lawan begal di Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore dengan informasi Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai terkait kasus Joko Chandra. Satu oknum jaksa wanita juga diperiksa karena berfoto dengan Joko Chandra dan Anita Kolopaking yang diduga terjadi di luar negeri. Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai terkait kasus Joko Chandra. Total ada 8 orang di internal kejaksaan yang dimintai keterangan. Selain itu ada satu oknum jaksa wanita yang juga diperiksa karena berfoto dengan Joko Chandra dan Anita Kolopaking yang diduga terjadi di luar negeri. Kapuspen Kejaksaan Agung Haristiono menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan ada pihak internal kejaksaan yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Ada seorang jaksa perempuan berfoto dengan seseorang yang diduga bernama Anita Kolopaking. Ditambah satu lagi. Itu belum reda, muncul lagi foto yang beredar. Bahkan jaksa yang tadi di foto satunya berseragam, sekarang berfoto dengan seseorang yang diduga sebagai terpidana Joko Sugiarto Chandra dengan pengacaranya Anita Kolopaking. Sebelumnya terkait dengan kasus buron hak tagih Bank Bali, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka dalam kasus pembuatan surat jalan untuk Joko Chandra. Brigjen Prasetyo Utomo juga diduga menyalahgunakan wewenangnya dan mencoba menghilangkan barang bukti. Brigjen Prasetyo terancam hukuman 6 tahun penjara. Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, di mana yang bersangkutan telah menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang bersesuaian, di mana tersangka BJPPU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK dan DST, termasuk tentunya oleh yang bersangkutan. Hingga saat ini polisi terus mendalami keterlibatan orang lain dalam perjalanan kasus Joko Chandra hingga bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI Jakarta ini berlangsung sejak pukul 10 pagi. Mereka datang secara bergelombang dengan konvoi kendaraan dari masing-masing kawasan kerja. Demonstran menilai RUU Cipta Kerja merugikan para buruh dan tidak tepat jika dipaksakan untuk dibahas di tengah pandemi COVID-19. Mereka meminta agar pemerintah fokus menyelesaikan masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 agar tidak berimbas pada buruh seperti PHK besar-besaran. Tak hanya di DPR, demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja juga digelar ratusan buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan kesejahteraan buruh. Demonstran juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat melindungi para buruh dari pemutusan hubungan kerja ataupun PHK massal yang sudah terjadi selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19. Unjuk rasa terpusat di Taman Pandang depan Istana sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Pro kontra RUU Cipta Kerja terus bergulir. Buruh berharap RUU tak hanya ditunda, namun dihilangkan dari prolegnas karena nilai merugikan. Pro kontra RUU Cipta Lapangan Kerja belum usai. Gelombang massa pendemo masih beraksi menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan buruh dari sejumlah daerah mendatangi kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Massa berorasi menuntut agar Gubernur Jawa Timur Hovifah untuk menolak Omnibus Law diterapkan di Provinsi Jawa Timur jika disahkan. Aksi ini berakhir dengan kekecewaan karena sejumlah perwakilan buruh tidak diterima oleh gubernur dengan alasan tidak jelas. Buruh pun kemudian membubarkan diri dengan tertib. Di tengah kontroversi RUU Cipta Kerja, berdasarkan survei Sirus Network, justru menunjukkan 69% responden setuju terhadap RUU ini. Bahkan publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Beberapa poin dalam klaster ketenagakerjaan mendapat sorotan dari buruh. Di antaranya rencana pemerintah mengatur sistem upah per jam dikhawatirkan bisa menghilangkan sistem upah minimum. Jika bekerja kurang dari 40 jam, buruh berpotensi mendapat penghasilan di bawah upah minimum. Tidak hanya upah, buruh khawatir kehilangan pesangon saat pemutusan hubungan kerja bila aturan tersebut diubah menjadi tunjangan PHK. Selain itu, pasal dalam RUU Sapu Jagat yang mengatur tenaga kerja asing dinilai menjadi celah bagi TKA untuk masuk ke pasar kerja Indonesia. RUU Omnibus Law dinilai akan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab pada pekerja sehingga tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. Meski kini RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ditunda pembahasannya, namun massa buruh berjanji tetap akan mengawal hingga dihilangkan dari prolegnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi heroik seorang wanita melawan dua pelaku begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Korban yang merupakan driver ojek online melawan saat motornya akan dirampas. Dari rekaman kamera pemantau, korban diketahui merupakan driver ojek online, tiba-tiba dipepet oleh dua pelaku begal saat berkendara. Korban yang panik dengan kedatangan pelaku terjatuh lantaran diancam menggunakan senjata tajam saat mengambil barang berharga. Namun kedua pelaku justru kabur setelah korban bernama Wulan menguasai celurit yang diancam ke arahnya dan kembali mengayunkan sambil mengejar pelaku. Keduanya kemudian melarikan diri setelah gagal mengambil barang berharga korban tanpa perlawanan. Menurut saksi, peristiwa ini terjadi saat korban mengambil pesanan online. Ibu itu ini ojol, lagi pesan nasi goreng di sekitar sini. Jadi emang ibu juga bukan warga sini. Saya tanyakan, terus saya sarankan untuk ke polisi. Bahkan saya sih mendampingi.
Ibu dan anak yang diduga menculik bocah 3 tahun maksud kami di Pesanggerahan Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Motif menculik karena ingin merawat dan menjadikan korban sebagai keluarga mereka. Dua penculik bocah di Pesanggerahan Jakarta Selatan ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi. P yang berusia 17 tahun dan N berusia 48 tahun adalah ibu dan anak. Keduanya pernah tinggal di lingkungan rumah korban sehingga mengenalnya. Orang tersangka yang kita minta keterangan dari P menyatakan bahwa yang bersangkutan karena sudah tidak punya saudara. Karena tidak punya saudara, karena kakaknya meninggal ya, jadi ingin mendapatkan saudara sehingga ada anak-anak di bawah. Sedangkan N karena yang bersangkutan sebagai ibu tidak bisa melahirkan anak lagi, merasa ya sudah ini kita jadikan anak lagi. Jadi motifnya sementara itu yang kita gali dari keterangan awal tersangka setelah di BAP. Jadi intinya Polres Metro Jakarta Selatan menangkap kedua pelaku di Munjul, Tangerang, Banten kemarin sore. Sebelumnya, PR, bocah berusia 3 tahun warga Gang Palem, Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan diculik pada 27 Juli lalu. Ibu korban curiga karena anaknya tidak pulang bermain hingga sore. Setelah memeriksa kamera pengaman di salah satu rumah di wilayahnya, terungkap anaknya dibawa seorang perempuan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi mudah menangkap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah siswa sekolah menengah pertama di Desa Pasuruan, Banjarnegara, Jawa Tengah terpaksa belajar online di tempat pemakaman umum. Hal tersebut karena sekelompok siswa terkendala jaringan sinyal internet untuk mengerjakan tugas sekolah. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan sekelompok siswa yang belajar bersama di alam terbuka. Namun sebenarnya para siswa yang duduk di bangku sekolah menengah pertama di Desa Pasuruan, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah ini belajar di tengah tempat pemakaman umum. Sejak pandemi COVID-19, semua siswa harus belajar secara online. Mereka pun memilih belajar di tempat pemakaman umum karena mudah mendapatkan sinyal internet dibandingkan dengan tempat lainnya. Ya susah sih, adanya di pemakaman. Ya kalau ada teman-teman ya berani bareng-bareng sih sama teman-teman. Berarti memang di sini, di desa ini satu-satunya yang ada sinyal di makam ini? Di makam ini. Biasanya mereka belajar secara berkelompok mengerjakan tugas sekolah mulai pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Susah. Susahnya kenapa? Karena sinyalnya susah? Sinyalnya susah. Terus kalau untuk biar dapat sinyal itu harus belajar di mana ini? Di dataran tinggi. Salah satunya di kuburan ini. Takut nggak? Sedikit takut. Sekelompok siswa ini pun berharap pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sehingga bisa kembali ke sekolah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Jaringan internet memang masih menjadi kendala bagi siswa yang belajar jarak jauh secara online. Ketiadaan ponsel juga menjadi masalah lainnya, terutama bagi siswa kurang mampu. Mentari sudah mulai meninggi, anak muda-mudi ini menjemput temannya pergi. Namun bukan untuk bermain, melainkan mencari sinyal untuk menimba ilmu. Medan yang berbukit dan tanjakan yang terjal harus mereka tempuh. Tak hanya melewati kawasan hutan, para pelajar di Dusun Maalenteng, Goa, Sulawesi Selatan ini bahkan melintasi pegunungan yang licin. Jalur yang mereka lewati dapat mengancam keselamatan ketika hujan deras turun. Saat mencari jaringan internet yang maksimal, sejumlah pelajar bahkan harus memasang hemok atau ayunan gantung di pepohonan. Puluhan siswa di Makassar, Sulawesi Selatan harus belajar di tengah pemakaman umum agar bisa mendapat sinyal selama pembelajaran secara online. Pelajar datang didampingi orang tuanya untuk menikmati fasilitas sambungan internet gratis yang tersedia di lokasi. Sekelompok pelajar di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur harus patungan membeli paket data demi bisa mengikuti kegiatan belajar jarak jauh secara online di tengah pandemi COVID-19. Dengan patungan Rp2.000, pelajar ini bisa mengakses internet murah selama 6 jam yang disediakan warga.
Tidak hanya kendala jaringan internet, ketiadaan ponsel juga menjadi kendala. Untuk menyiasatinya, pelajar yang tak memiliki ponsel terpaksa meminjam temannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena tidak ada jembatan, petugas BPBD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara nekat menyeberang kali dengan cara berenang melawan derasnya arus sungai. Aksi nekat petugas untuk menangani warga yang terdampak banjir di 3 kecamatan. Seperti inilah aksi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pulau Talibau di Provinsi Maluku Utara yang nekat bertaruh nyawa melompat menyeberangi derasnya arus sungai. Hal ini terpaksa dilakukan petugas BPBD karena tidak ada jembatan penghubung di antara 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu untuk membantu korban banjir di 8 desa. Berdasarkan data dari BPBD setempat, sebanyak 403 rumah warga tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu. Yang digunakan masyarakat sehari-hari yaitu rakit yang terbuat dari bambu. Rakit tersebut tidak dapat digunakan karena aliran sungai yang sangat deras. Sementara setelah kami tiba, masyarakat antusias untuk bertemu dengan tim kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu BPBD. Untuk itu, kami harus mengambil langkah dengan menyeberangi sungai. Diduga terlibat prostitusi online, artis FTV berinisial VS ditangkap di sebuah hotel di Bandar Lampung. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi.